Oke, let's next to the new video. Nah, hari ini mau ngomongin apa ya? Bingung juga saya. Ini dalam rangka menunggu bengkel buka. Jadi kita akan cerita mengenai kebetulan karena maskernya Doraemon, kita cerita tentang Doraemon aja gimana. Jujur sampai sekarang saya sangat senang nonton yang namanya Doraemon. I don't know why, tapi itu menurutku adalah kartun yang sangat inspiring, bahwa barang-barang yang dulunya belum ada di dunia nyata sudah ada di kantong ajaib si Doraemon, dan sudah ngebentuin si Nobita yang super malas tapi baik hati. Nah, dari soundtrack yang Indonesianya aja gitu kan, ada kata-kata aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Nah, itu kan sebenarnya menggambarkan sifat manusia itu sendiri gitu loh, bahwa kita memiliki keinginan yang sangat banyak, walaupun kita tahu bahwa sumber daya kita terbatas gitu. Nah, itu juga yang merupakan salah satu dari mengapa saya belajar ilmu ekonomi, walaupun jurusannya akuntansi. Katanya ilmu ekonomi itu adalah ilmu untuk memilih, oikos nomos gitu ya, terdiri dari dua kata. Nah, secara terminologi mungkin itu adalah ilmu untuk mengatur rumah tangga, oikos nomos. Tapi dilihat lebih jauh, maka ekonomi itu adalah ilmu untuk memilih. Di dalam ekonomi kita belajar mengenai opportunity cost, di dalam ekonomi kita belajar mengenai sunk cost, di dalam ekonomi kita belajar mengenai efektivitas dan efisiensi. Nah, selama 4 tahun, enggak nyampe ding, selama 3 tahun 8 bulan saya berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2 kata yang terulang-ulang di telinga aku dalam setiap kelas itu adalah efektivitas dan efisiensi. Apakah itu relevan dalam segala aspek kehidupan? Ya, itu relevan. Apakah itu relevan ketika kita ingin menentukan sebuah pilihan? Ya, itu relevan. Kadang-kadang kita ditempatkan pada suatu kondisi di mana kita harus memilih di antara pilihan-pilihan terburuk, dan pilihan yang kita ambil saat itu mungkin adalah pilihan yang terbaik, walaupun ke depannya ketika kita melihatnya kembali, flashback kembali, oh kayaknya enggak deh. But at that condition, kita menyadari bahwa dalam kondisi yang tidak selalu ideal, tidak selalu sempurna untuk keadaan kita, maka kita harus memilih di antara beberapa pilihan yang mungkin kurang menguntungkan untuk kita. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu untuk memilih. Sekali lagi saya mengulanginya. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena di ekonomi kita belajar dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi mengatakan bahwa kita harus menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin. Optimal ya, not maksimal, optimal. Apa sih bedanya antara optimal sama maksimal? Nah, kalau optimal itu berarti bahwa apa yang kita dapatkan dari sumber daya yang telah kita manfaatkan adalah hasil yang terbaik yang dapat kita harapkan. Sedangkan maksimal artinya apa? Maksimal ada tendensi bahwa kita menggunakan sumber daya untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Ada greediness di sana. Nah, yang namanya greediness, bro, gak bagus di kehidupan ini. Baik untuk dunia kita, dunia ukhrawi dan akhirat kita, ya kan? Nah, bukankah dikatakan dalam Islam bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik? Maka di prinsip ekonomi dikatakan bahwa kita harus menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin. Sekali lagi, not maximal but optimal, right? Nah, mengapa dikatakan lagi bahwa kok ilmu ekonomi adalah ilmu untuk memilih? Kita belajar mengenai scarcity, kelangkaan. Kita belajar mengenai sumber daya yang terbatas karena kelangkaan itu sendiri. Bukankah 3 pokok masalah ekonomi adalah apa, what, how, bagaimana, dan
What, how, and aku lupa coy. Aduh ya Allah. Oke, kita bahas satu-satu deh, ntar inget kok. Nah, apa yang menjadi masalah ekonomi? Yang menjadi masalah ekonomi adalah kebutuhan, keinginan manusia yang tidak terbatas, namun sumber daya untuk memenuhinya yang terbatas. Itu adalah masalahnya. So, how to solve it? Nah, orang-orang harus membuat pilihan, skala prioritas, bahwa ada kelangkaan sumber daya loh, ada scarcity di sana. Maka you have to make a sacrifice to reach what you want, and not anything you want you're gonna be rich, right? Okay, so you have to know how to differentiate about necessary or necessity and just keinginan gitu. Lalu bagaimana kita menyelesaikan masalahnya, dan siapa yang akan menyelesaikannya? Kalau nggak salah ya, ya pelaku ekonomi itulah yang akan menyelesaikannya. Apakah kita termasuk pelaku ekonomi? Ya, kenapa? Manusia itu selain homo socius adalah homo economicus. Berarti kita adalah makhluk ekonomi. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya nggak perlu kok belajar formal ekonomi. Kenapa? Lah udah lengket sejarah natural, sejarah bahwa dia adalah makhluk ekonomi, homo economicus. Kita adalah subjek dan objek sekaligus dari ekonomi itu sendiri. Sehingga sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kita adalah orang-orang yang akan berperilaku dengan prinsip ekonomi. Apakah itu buruk? Menurutku tidak. Itu adalah sebuah rasionalitas dari makhluk yang bernalar seperti manusia. That's it. Aku rasa videonya udah kepanjangan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.